Banjir imbas luapan Kali Ciliwung mulai berangsur surut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi masih ada sekitar 52 RT yang terdampak dengan ketinggian air yang beragam. Lalu bagaimana kondisinya untuk malam hari ini? Dan untuk menjawabnya sudah bersama kami dari luar studio, Kepala Pusat Data dan Informasi atau Kapusdatin BPBD DKI Jakarta Muhammad Yohan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Yohan. Selamat malam, Mas Bram. Baik, Pak Yohan, kalau tadi jam 3 sore masih ada 52 RT, apakah setelah maghrib ini sudah berkurang atau jumlahnya masih sama, Pak Yohan? Alhamdulillah sudah makin surut ya. Sekarang ada 31 RT yang masih tergenang. Kemudian tadi juga tadi warga menyampaikan pada saat diwawancara kan belum ada lokasi pengungsian, tapi sudah ada sekarang untuk di Pejaten Timur ya, ada di SDN 22 dan SMPN 45 ya. Itu cukup signifikan jumlah pengungsinya di sana. Kemudian BPBD sendiri sudah mengirimkan bantuan sebanyak 1.000 box makanan siap saji serta paket kidswear 120 paket. Itu yang sudah kami kerahkan ya. Belum lagi petugas ya, tentu saja sebagaimana tadi terlihat di monitor, kami nggak bisa kerja sendiri ya. BPBD itu kita selalu bahu-membahu bersama unit-unit lain, salah satunya dengan Disbul Karmat, kemudian juga dengan unsur di kelurahan. Kita juga sepanjang tahun di lokasi-lokasi yang memang rawan genangan, kelurahannya itu eh, petugas PPSU-nya ini kami latih ya untuk situasi darurat seperti ini ya. Bukan hanya dilatih untuk memanfaatkan perahu karet, dan kita punya perahu yang lebih kecil lagi dimensinya, namanya perahu PE yang bisa masuk ke ganggang. Tapi juga kita melatih petugas PPSU di wilayah untuk mendirikan tenda. Kami menyimpan tenda di kelurahan, mendirikan tenda di kelurahan untuk situasi darurat yang dalam waktu 10 menit itu, setelah berlatih itu sudah bisa berdiri tendanya. Oke, Demikian. baik. Pak Yohan, kalau Anda katakan masih sekitar 31 RT, artinya dalam pantauan atau kemudian proyeksi dari PPPD itu akan berlangsung sampai kapan untuk kemudian bisa surut semua? Atau jangan-jangan sangat bergantung pada kondisi cuaca malam hari begitu, Pak Yohan? Iya, ini untuk memastikan sampai kapan ini bisa surut ya, ini masih tentatif karena yang paling tinggi itu jumlah RT yang terendam itu 62 ya pada siang hari tadi sekitar pukul 11. Kemudian berangsur surut tapi sempat naik kembali di beberapa wilayah. Jadi ini tergantung dari debit air yang ada di Kali Ciliwung ya, yang mana semua penyebab daripada banjir hari ini adalah dikarenakan luapan dari Kali Ciliwung ya. Dan ini sudah kita mitigasi dari malam sebelumnya karena kami memiliki beberapa alat early warning system yang tersebar di sepanjang Kali Ciliwung ya. Dan ketika kita dapat alert dari BMKG maupun BNPB ya, kita segera sampaikan kepada warga khususnya yang ada di bantaran Kali Ciliwung itu untuk melakukan langkah-langkah preventif. Salah satunya adalah untuk pindah ke wilayah yang lebih tinggi, Mhm. atau umumnya Baik. wilayah yang warga yang tinggal di wilayah di sepanjang eh, bantaran Kali Ciliwung itu umumnya biasanya menyiapkan rumah itu 2 lantai ya. Jadi kalau ada situasi seperti ini mereka sudah Mengungsi ke atas. bergegas untuk ke lantai 2 ketika mendapatkan informasi tentang akan adanya air sampai ke wilayahnya ya. Mhm. Jadi sudah cukup Baik. terinformasikan dan kami juga sudah bersiap ya. Oke, Pak Yohan, kalau kemudian beberapa atau kemudian hitungan saya dari 52 menjadi 31, artinya ada sekitar 20-an RT yang sudah surut begitu. Apa himbauan dari BPBD agar mereka tidak kembali dulu ke rumah, takut kemudian air bisa meninggi kembali, dan sejauh ini pantauan dari BPBD bagaimana soal anak-anak terutama pada pengungsian begitu, Pak Yohan? Baik, di lokasi pengungsian memang banyak anak-anak ya. Tadi saya juga sudah sampaikan ada bantuan berupa kidswear, kids kit ya buat anak-anak ya. Dan juga tadi siang tadi pagi Pak Wagub sudah datang ke beberapa lokasi banjir ya, di Bidara Cina dan di Kampung Melayu di lokasi pengungsian. Kemudian siangnya Pak Wagub
mengumpulkan kami semua, wali kota, kemudian kepala BPBD, dan kepala dinas sosial, dan seluruh OPD yang terkait ini untuk memberikan eh, langkah-langkah apa yang mau dilakukan selanjutnya gitu. Salah satu arahannya dari Pak Wagub adalah sampai dengan tanggal 5 Maret itu tenda-tenda yang sudah didirikan itu jangan dulu dirubuhkan ya, atau jangan dulu dibongkar, dibiarkan saja dulu, lihat perkembangan seperti apa, dan kami diminta untuk menyiagakan logistik untuk para pengungsi ya, BPBD, dinas sosial, kemudian juga pihak kelurahan, wali kota, kecamatan, itu kita diminta kolaborasi untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh warga yang ada di pengungsian ya. Termasuk juga saya mengucapkan terima kasih kepada yang membantu kami ya dari pihak relawan. Jadi dari PMI, kemudian dari Basnas, belum lagi relawan-relawannya yang mohon izin saya mungkin nggak bisa sebutkan satu persatu nih, jumlahnya ada belasan ya. Ini yang juga turut terjun ke lokasi ya, membantu kami, karena biarpun kami menyebar perahu karet dan perahu PE di setiap kelurahan yang rawan banjir, ini jumlahnya tetap tidak mencukupi ya kalau hanya kami yang menyiapkan dan bergerak gitu. Mhm. Seperti contoh tadi di Kelurahan Cililitan, ini banyak sekali perahu karet yang kami gunakan untuk eh, mengevakuasi warga ya. Alhamdulillah ada dukungan dari perahu-perahu dari PMI dan perahu-perahu milik relawan juga, yang perahu karet yang disiagakan di lokasi dan Baik. digunakan secara maksimal untuk evakuasi warga. Oke, Pak Yohan, terakhir, Anda sudah berbicara sedikit soal bagaimana rencana persiapannya. Tadi Pak Wagub juga mengatakan kalau perkiraan BMKG maka akan sampai April kondisi penghujan seperti ini akan juga masih bisa terjadi, potensi kiriman dari Bogor juga bisa terjadi. Apa kemudian langkah koordinasi, langkah persiapan dilakukan BPBD jika kemudian air kembali meninggi, dampak secara lokasi akan lebih besar lagi begitu Pak Yohan? Baik, jadi pendekatan mengatasi banjir itu ada dua ya, ada pendekatan secara struktural dan secara non struktural. Non struktural tadi saya sudah jelaskan, itu langkah-langkah teknis yang kami lakukan di lapangan seperti apa, upaya penyelamatan seperti apa. Yang non strukturalnya tentunya kami terus berkoordinasi, termasuk juga dengan eh, wilayah di sekitar Jabodetabek ya gitu. Jadi koordinasinya akan terus dilaksanakan. Kemudian dengan instansi vertikal, dengan BNPB pun kami terus berkoordinasi, dan beberapa waktu yang lalu kami juga sudah melakukan langkah preventif ya dengan mengadakan yang namanya operasi modifikasi cuaca. Operasi modifikasi cuaca ini adalah inovasi yang dilakukan oleh BPBD Provinsi DKI Jakarta. Ini dimulai pada bulan Desember. Kemudian eh, 2 minggu yang lalu kami juga baru saja menyelesaikan operasi modifikasi cuaca selama seminggu ya, dan efeknya selama pelaksanaan operasi modifikasi cuaca ini tidak terjadi banjir seperti saat ini ya. Namun demikian untuk situasi yang terjadi saat ini, kita eh, agak kesulitan karena kemarin malam pada saat kita dapat sign dari early warning system itu memang wilayah Jawa Barat itu hujannya cukup deras ya, hampir seluruh wilayah Jawa Barat, dan intensitasnya cukup tinggi, juga durasinya cukup lama. Sehingga otomatis air-airnya itu akan mengalir ke aliran sungai Kali Ciliwung ya, mengarah Kali Ciliwung. Jakarta itu dilewati oleh 13 aliran sungai, dan itu terkait dengan Kali Ciliwung. Meskipun minggu lalu kami sudah melakukan pengerukan-pengerukan, nampaknya masih belum mampu ya mengatasi debit air yang cukup tinggi tadi malam hingga Mhm, tadi siang ya. mhm. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kami akan terus berkoordinasi, bukan hanya lintas OPD kemudian yang ada di Jakarta dan pemerintah pusat, tapi dengan wilayah sekitar, dengan Depok dan Bogor, juga Banten ya. Kami akan selalu berkoordinasi ini mencari solusi mitigasi yang terbaik terkait dengan adanya banjir yang Baik. akan kemungkinan terjadi.
Baik, tentu doa terbaik untuk semua dan harapannya tentu akan cepat bisa terselesaikan banjir yang ada di Jakarta. Terima kasih atas waktu dari Pak Yohan, Kapusdatin BPBD DKI Jakarta telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Yohan. Selamat malam, terima kasih Mas Bram. Terima kasih.